Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Haji Bambang selaku Direktur Utama Bank Nusamba, Ibu Fitrianingsih, serta seluruh teman-teman karyawan dan karyawati Bank Nusamba, baik yang ada di Mushola Amanah Mulia ataupun yang lewat daring. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan dan kebahagiaan. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, pada siang hari ini kita bisa taklim, melanjutkan kajian dari ayat-ayat Al-Quran yang kita bahas masih di surat Ali Imran. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari menambah keilmuan dan keimanan serta amal soleh kita, dan diterima oleh Allah sebagai amal yang diridhoi. Yang kedua, sholawat serta salam semoga tercurah limpahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik teman-teman semuanya, mari kita baca ayat yang akan kita pelajari di surat Ali Imran ayat 117 dan seterusnya. Kita awali dengan ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يرونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور
sudur. In tamsaskum hasanatun tasuhum wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a innallaha bima ya'maluna muhit. Shadaqallahul azim. Baik, kita terjemahkan perkata lebih dahulu surat Ali Imran ayat 117. Masalu ma yunfikuna, perumpamaan apa yang mereka infakkan, fi hadhil hayati dunya, di dalam ini kehidupan dunia, kamasali rihin, seperti perumpamaan angin, fiha sirrun, di dalamnya dingin, asobat harsa, yang menimpa ladang, kaumin, suatu kaum, dzalamu anfusahum, yang mendolimi diri mereka, fa ahlakathu, maka membinasakannya. Wa ma zalamahumullah, dan tidaklah Allah menzalimi mereka, walakin, dan akan tetapi, anfusahum, diri-diri mereka, yadzlimun, mereka menzalimi. Baik, teman-teman semuanya, ayat ini menjelaskan ya tentang bagaimana ya amalan orang-orang yang kafir itu. Di ayat sebelumnya disebutkan innalladzina kafaru wa matu innalladzina kafaru la tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a. Jadi orang-orang yang kafir itu enggak ada gunanya harta mereka, anak-anak mereka sedikit pun di hadapan Allah. Meskipun dia gunakan untuk kebaikan, meskipun digunakan untuk sosial, untuk membantu, ya, itu oleh Allah dikatakan tidak ada manfaatnya. Maka oleh Allah disebutkan ulaika ashabun nar, mereka itu akan menjadi penghuni neraka. Hum fiha khalidun, di neraka nanti mereka kekal. Nah, di ayat ini masih menjelaskan juga bagaimana sifat orang kafir itu. Ya. Masalu ma yunfikuna fi hadhil hayati dunya. Orang kafir itu kalau mereka menginfakkan dalam kehidupan dunia ini, ya, oleh Allah diumpamakan sebagaimana rihin fiha sirrun. Bayangkan, infak itu kebaikan, tetapi oleh Allah disebut infaknya itu ya, diumpamakan seperti angin yang mengandung hawa dingin luar biasa. Ya, yang mana hawa dingin itu ketika menimpa ladang suatu kaum yang siap panen, maka akan terjadi kehancuran dari kebun yang siap panen itu. Ini perumpamaannya. Jadi dahsyat sekali ya, bahwa iman itu pengaruhnya ya, di akhirat itu nyata. Ya. Kalau orang itu tidak ada iman, mau baik kayak apapun, itu enggak akan diterima oleh Allah. Infaknya saja diumpamakan seperti angin yang merusak. Apalagi keburukannya gitu. Ditambahi dengan ya, balasan yang lebih berat lagi. Jadi teman-teman semuanya, ya, orang-orang yang kafir tadi, ya, kalau mereka mau bertaubat kepada Allah, maka Allah akan terima taubatnya, kemudian Allah akan terima pula keislamannya kalau mereka mau masuk
Islam. Dan setelah itu akan diakui seluruh amalnya. Ya, ini perumpamaan yang mengerikan ya tentang kehidupan dunia. Ya. Meskipun ayat ini turun kepada ahli kitab Yahudi Nasrani ataupun orang-orang kafir musyrik, tetapi juga ini menjadi peringatan bagi orang-orang yang beriman. Jangan sampai orang yang beriman itu hanya mengejar kehidupan dunia. Ya, jangan sampai orang-orang yang beriman itu orientasinya hanya dunia. Nanti disebutkan di Al-Quran, sifat dunia itu adalah mata'un qalil. Kesenangan yang sangat-sangat sedikit. Ya, sangat-sangat sedikit. Rasulullah pernah memberikan gambaran tentang kehidupan dunia kepada para sahabat. Nah, Rasulullah datang ke pasar, kemudian melihat ada seekor kambing yang mati dan telinganya cacat. Ya, sudah mati, telinganya cacat lagi. Lalu Rasulullah kemudian memanggil para sahabat, ayo siapa di antara kalian yang mau kambing ini? Ini mau dijual hanya 1 dirham saja. Ya, para sahabat saling pandang, ya Rasul, ini kambing sudah mati dan cacat lagi telinganya. Mau dijual harga 1/2 dinar, 1/4 dinar, pasti nggak ada yang mau. Untuk apa? Ya. Kalau dia hidup, telinganya cacat, ini sudah mati. Maka kemudian para sahabat menyampaikan, kami nggak akan beli, karena kambing itu sudah tidak bisa digunakan, dimanfaatkan. Lalu Rasul menyampaikan, wahai para sahabat, ketahuilah ini perumpamaan dunia. Di hadapan Allah, dunia itu tidak ada harganya. Di hadapan Allah, dunia itu seperti kambing yang mati ini, yang menurut kalian tidak punya nilai, nggak punya harga. Itu pula dunia ini, mau kamu dapat banyak sekalipun, tetap namanya sedikit. Sudah sedikit mata ulu hurur, ya, yaitu menipu daya. Ya, sudah sedikit tapi menipu. Nah, ini kalau orientasinya adalah kehidupan dunia, maka orang yang pikirannya hanya kesenangan dunia itu nanti pasti akan menyesal di kemudian hari. Kenapa menyesal? Karena dunia itu terbatas, dunia itu sementara, dunia itu tidak tidak pasti gitu. Akhirat itu lebih lama, akhirat lebih pasti, dan akhirat itu lebih menjanjikan. Ya, ini jadi ayat yang seperti ini mengingatkan tidak hanya untuk orang kafir, untuk orang ahli kitab Yahudi Nasrani, tapi juga untuk orang-orang yang beriman. Ya, agar jangan sampai terkecoh dengan kehidupan dunia yang dia bisa menghancurkan. Di ayat yang lain Allah mengingatkan, i'lamu annamal hayat dunya laibun walahwun. Gitu. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu permainan dan sendau gurau. Apalagi watafakhurum wazinatun, dan perhiasan, watafakhurun, dan saling berbanggaan. Itu dunia. Maka enggak heran kalau kemudian kita banyak menyaksikan orang-orang yang pamer mobil. Ya, ini loh mobilku keluaran terbaru. Ya. Lamborghini. Ya. Kemudian ada yang pamer rumah. Ya, ngadain acara, ayo ke rumahku, rumahnya baru gitu. Ada yang pamer istri juga gitu. Ya, ini loh istriku gitu kan. Nah, sekarang pengantin baru masih cantik. Coba nanti 10 tahun yang akan datang gitu. Ya, masih dipamerkan apa tidak gitu. Ya, jadi watafakhurun, dunia itu memang tempatnya berbangga-banggaan. Apalagi watakatsurun, dan saling berbanyak-banyakan.
Ya. Nanti ketemu ayat alhaakumut takatsur. Ya, kamu akan dilalaikan oleh orang yang berbanyak-banyakan. Kenapa kamu dilalaikan dengan berbanyak-banyakan itu? Berbanyakan harta, berbanyakan jabatan dan seterusnya. Yang sadar baru hatta yurtumul maqabir. Sadar baru ketika masuk ke alam barzah, alam kubur baru wah ya Allah ternyata keliru selama ini. Jadi pandangan tentang dunia itu dia tertipu. Maka disebut tadi mataul ghurur, kesenangan tapi yang menipu. Ya, maka teman-teman semuanya ayat-ayat yang seperti ini perlu kita renungkan ya, bahwa hidup di dunia itu jangan sampai ngoyo itu. Terus saking ngoyonya meninggalkan akhirat. Ya. Jangan sampai ketika kita kerja itu terus meninggalkan sholat. Jangan sampai gara-gara ingin mendapatkan gaji, gitu, mendapatkan jabatan, kemudian harus rela nyogok sana, nyogok sini, suap sana, suap sini. Ya. Kemudian menipu sana, menipu sini. Hanya gara-gara ingin naik jabatan. Nih, itu dunia. Yang mana kalau dia ya, tidak pandai-pandai menggunakan amanah jabatan itu, justru akan ditanyakan nanti di akhirat, dipertanggungjawabkan. Ya, ini jadi perumpamaannya mengerikan. Yang baik saja, infak itu kan baik. Tapi karena yang infak itu adalah orang kafir, maka oleh Allah diumpamakan seperti angin yang sangat-sangat dingin. Yang menimpa ladang suatu kaum, orang-orang yang zalim tadi, ya, maka angin itu ahlakathu, menghancurkannya, membinasakannya. Coba kita renungkan ya teman-teman semuanya, kita sudah punya kebun siap panen. Katakan semangka, gitu kan. Sudah saatnya panen. Terus tiba-tiba datang banjir. Ya. Menghabiskan semua ya, tanaman semangka yang sudah siap panen. Ya. Lah ini terus apa yang terjadi dengan dirinya? Kan nyesel. Di surat Al-Kahfi itu juga disebutkan ya kisah-kisah, salah satunya adalah kisah dua saudara yang saling memiliki kebun. Ya. Orang yang satu, ya saudaranya yang satu ini yang beriman, tapi yang satu ini kafir. Yang beriman dilalah kebunnya tidak sebanyak, tidak sesubur temannya yang kafir itu. Ya, sedang kebunnya orang yang kafir itu tanamannya melimpah, hasilnya banyak. Dan dilalah begitu. Maka suatu hari yang temannya yang kebunnya sedikit mengingatkan, "Mbok kamu kalau masuk kebunmu ucapkan Masya Allah," gitu kan. La quwata illa billah. Bersyukur kepada Allah sudah diberikan kebun yang indah, kebun yang bagus, kebun yang subur dan banyak buah-buahannya. Ucapkan terima kasih ya Allah gitu. Bersyukur. Tapi dia karena orang yang keras hatinya, kufur hatinya, maka dia sedikit pun tidak pernah memuji Allah. Justru dia mengatakan, ini kebunku bisa hebat seperti ini karena usahaku, karena ilmuku, karena ketelatenanku, ya, karena banyak ya, usaha, banyak yang saya luangkan waktu untuk ngerawat kebun ini, maka hasilnya luar biasa. Ya, sudah muncul kesombongannya, ya, sudah muncul egoismenya. Padahal kalau Allah tidak menumbuhkan kebun itu habis semua. Ya, terus akhirnya saat terjadi panen, dia sudah kumpul sama teman-temannya. Nanti kalau kita panen, orang-orang fakir miskin tidak boleh masuk. Ya, hasilnya kita ambil semuanya, tidak ada bagian untuk yang lain. Pokoknya kita kuasai semuanya. Kemudian sudah tidur, malamnya siap-siap bangun untuk pagi-pagi panen.
Ya, apa yang terjadi? Ketika sampai di depan kebunnya, dia terperanjat, kaget. Ternyata kebunnya sudah hancur lebur. Ini perumpamaan. Ya, perumpamaan orang yang menyombongkan diri tadi. Angin menghancurkan semuanya. Maka yang sahabatnya yang beriman menasihati, sudah aku katakan ya, bahwa kita itu lemah. Allah yang maha berkuasa, yang bisa menumbuhkan, yang bisa menghancurkan. Kenapa kamu enggak bilang kepada Allah, alhamdulillah, terima kasih ya Allah, bersyukur begitu. Ya, maka dia baru menyesal ketika melihat kebunnya hancur. Nah ini, maka teman-teman semuanya, sebelum itu terjadi, maka jangan biarkan ya angin, kemudian api, kemudian banjir itu menghancurkan semuanya. Ya. Wa ma dzalamahumullah, dan tidaklah Allah yang mendolimi mereka. Jadi ketika mereka binasa, ketika kebunnya habis, bukan Allah yang mendolimi mereka, tetapi walakin anfusahum yadlimun, karena diri mereka sendiri yang zalim. Kenapa enggak beriman kepada Allah? Coba, yang menurunkan hujan siapa? Allah kan? Ya, kemudian yang menumbuhkan tumbuhan siapa? Allah juga. Kemudian yang mengawinkan tumbuhan sampai kemudian berbuah siapa? Allah juga. Ya. Kemudian yang membuat dari kecil, ya, kemudian menjadi buah, ya, kemudian menjadi matang, itu siapa? Lagi-lagi adalah Allah. Tapi kenapa kok tidak pandai bersyukur, berterima kasih kepada Allah? Ini penyebabnya itu, karena kekafiran. Ya, maka teman-teman semuanya, ya, bagi Allah mudah ya, karena kita ini banyak dosa. Ya. Karena dosa itu kan menghancurkan. Ya, dosa itu bikin orang sakit, bikin usaha bangkrut, bikin rumah tangga banyak masalah. Ya, dosa itu seperti racun. Meskipun sedikit, kalau dimakan masuk ke minuman kita, itu pasti berpengaruh gitu. Ada seorang ulama, ya, kaya raya, ya, kaya raya. Tapi setelah 40 tahun atau 50 tahun berikutnya, dia jatuh bangkrut. Ya. Setelah bangkrut itu dia teliti, dia coba introspeksi. Kira-kira kesalahanku itu apa? Kira-kira dosaku itu apa kok sampai kemudian jatuh bangkrut seperti ini setelah sebelumnya kaya raya? Ya, miskin yang paling menyakitkan itu miskin setelah sebelumnya dia kaya. Wah, itu nyesek banget gitu. Ya. Karena kan tadinya sudah biasa kemana-mana, kemudian kok jadi miskin, itu kan sengsara sekali dia. Ya, tapi ulama itu yang jatuh bangkrut dia nggak sedih dia. Kenapa? Karena setelah diteliti dia tahu sebabnya. Apa? Karena dia pernah menghina seseorang yang dulu jatuh bangkrut, kemudian dia ejek, dia panggil ya bangkrut. Ya orang yang bangkrut. Ya, maka Allah balas ucapan itu 40 tahun berikutnya menjadi kenyataan dia yang bangkrut. Ini jadi satu dosa itu akan mengakibatkan banyak masalah. Meskipun tidak langsung, ya, meskipun kadang ditunda sampai kapan, itu pasti imbasnya begitu. Ya. Jadi ada ulama yang mengatakan kalau suami itu berbuat dosa, berbuat maksiat, imbasnya itu bukan hanya ke suami. Gitu. Boleh jadi imbasnya, efeknya itu nanti kepada istri atau kepada anak-anaknya. Ya. Saya membaca kisahnya Jamil Az-Zaini. Mungkin kenal ya, kenal nggak Jamil Az-Zaini, motivator itu. Ya. Dia yang menggagas hidup berkah mulia itu. Ya. Kemudian suatu hari
istrinya sakit. Lama begitu tidak ketahuan apa sebab dari penyakitnya itu. Pindah dokter juga begitu, terus nggak tahu apa penyakitnya. Akhirnya terus dia merenung, apa kesalahan saya? Kok sampai diuji oleh Allah dengan ujian yang berat. Istrinya sakit tidak kunjung sembuh dan parahnya nggak tahu apa penyakitnya. Akhirnya dia merenung sampai pada satu petunjuk dari Allah, ingat dosanya dulu waktu masih kecil. Apa itu? Mencuri uang milik ibunya. Yang saat itu uang itu akan digunakan untuk belanja. Dan uang hanya tinggal itu. Ternyata diambil oleh Jamil Az-Zaini itu, ya, ibunya marah, nggak terima, lalu berdoa, udah siapapun yang mengambil uang ini, ya, mudah-mudahan dibalas oleh Allah, gitu. Ya. Kemudian baru setelah 10 tahun, 20 tahun berikutnya baru ketahuan itu. Ya, doa itu ternyata menimpa keluarganya Jamil Az-Zaini, istrinya yang sakit itu. Bapak sekalian, yang terjadi apa? Ya, akhirnya dia minta maaf sama ibundanya. Ibu dulu yang ngambil itu saya. Nangis begitu kan. Ya. Sekarang saya mohon dimaafkan agar ini istri bisa disembuhkan. Dan ternyata benar setelah dimaafkan oleh ibunya, istrinya bisa sembuh. Nah, ini jadi dosa itu bisa ya mengakibatkan masalah banyak. Itu di rumah tangga, ekonominya, pekerjaannya, ya, bahkan fisiknya. Ya, jadi karena itu tadi seperti racun, maka pasti akan mempunyai masalah kalau itu dilakukan. Itu namanya dosa. Maka wa ma zalamahumullah. Ya, ketika mereka jatuh bangkrut, ketika amalnya enggak diterima oleh Allah di akhirat kemudian menyesal, maka Allah tidak mendolimi mereka, akan tetapi diri mereka sendiri yang mereka dolimi. Ya, jadi Allah nggak pernah mendolimi hambanya. Kalau ada orang jatuh, kalau ada orang kena musibah, itu jangan pernah menyalahkan Allah, tapi salahkan diri sendiri. Ya. Jadi husnuzon kepada Allah. Allah nggak mungkin mendolimi hambanya. Ya. Oke, itu ayat yang 117, 118. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tattakhidhu bitonatan, janganlah kalian mengambil kepercayaan orang dekat, orang yang dipercayai, min dunikum, dari selain kalian. La ya'lunakum khobala, tidak henti-hentinya mereka nanti berbuat kepada kalian khobalan, membahayakan. Bahkan waddu ma'anittum, mereka sangat-sangat ingin apa yang kalian menjadi susah, menjadi sulit. Qad badatil baghdha'u min afwahihim, sungguh telah tampak kemurkaan, kebencian dari mulut-mulut mereka. Wa ma tukhfi suduruhum akbar, dan apa yang tersembunyi di dalam dada-dada mereka itu jauh lebih besar. Qad bayyana lakumul ayat, sungguh kami telah menjelaskan bagi kalian ayat-ayat itu, in kuntum ta'qilun, jika kalian termasuk orang-orang yang berakal. Nah, sekalian, ini pentingnya kita membuat jarak dengan orang-orang yang kafir, ya. Kita harus ada proteksi, ya, dari usaha-usaha orang kafir, ya, untuk mempengaruhi kita. Karena mereka tidak rela kalau ada orang Islam itu jaya. Mereka tidak akan senang kalau ada orang Islam itu menjadi baik, ya, kuat agamanya, itu mereka enggak ridho,
Ya, maka di sini Allah mengingatkan baik-baik, wahai orang yang beriman, jangan pernah menjadikan orang-orang selain agama kalian, yaitu orang non-Islam, sebagai kepercayaan. Ya, asbabun nuzul ayat ini adalah dulu ya ada orang-orang Islam yang di Madinah ya, yang bertetanggaan dengan orang-orang Yahudi, dengan orang Nasrani, dengan akrab. Bahkan sebelum ada Rasulullah itu mereka sudah berjanji untuk saling mewarisi. Padahal ya dulu ya sama-sama sebelum ada Islam ya, saling mewarisi begitu. Nek kamu mati nanti saya mewarisi, nek saya mati kamu yang mewarisi. Ya. Kemudian setelah turun ayat ini dan setelah datang hukum-hukum waris dan sebagainya, itu tidak boleh berlaku lagi gitu. Maka jangan sampai menjadikan kepercayaan sebagai orang-orang yang non-Islam itu, dari orang-orang non-Islam. Dulu Umar bin Khattab ya, datang ke satu daerah, ya, rajanya Muslim, namanya Abu Musa, tetapi dia mengangkat sekretarisnya itu dari orang Nasrani, dari orang non-Islam. Mungkin dianggap dia kapasitasnya bagus ya, bisa mengetahui administrasi dengan baik, menulis dengan rapi. Maka ketika ditanya, ini siapa yang membuat? Sekretaris kita. Lah di mana dia kok nggak datang ke masjid? Dia nggak datang ke masjid. Lah kenapa? Dia bukan orang Islam. Dia bukan orang Islam. Maka kata Umar, pecat. Ya, pecat itu. Kenapa? Karena dia pasti punya misi. Maka jangan beri kepercayaan di tempat-tempat yang itu ada rahasia dari orang-orang Islam. Jangan kasih tempat di daerah yang dia punya keluasan untuk kebijakan. Ini bahaya karena mereka itu nanti dijelaskan di ayat ini bahwa kebenciannya dari mulutnya saja sudah kelihatan benci, yang tersimpan di dalam hatinya jauh lebih besar kebenciannya. Ya, untung di Indonesia itu masih mayoritas Islam. Coba kalau kita lihat ya pada Spanyol, Andalusia. Ya, ketika sudah berapa abad itu ya, itu kemudian dikuasai oleh Islam, kemudian Islam dikalahkan di Andalusia, apa yang terjadi? Jutaan manusia, jutaan muslimin dihabisin di situ. Kenapa? Karena muslimin sudah menjadi minoritas. Kita masih beruntung karena mayoritas. Tetapi boleh jadi sekian tahun lagi yang mayoritas bisa menjadi minoritas. Di Thailand itu, Patani itu dulu Islamnya banyak. Kemudian di mana lagi itu? Itu Islamnya mayoritas, tapi sekarang jadi teman-teman semuanya, kalau kita memberi hati, memberikan kepercayaan kepada mereka, habis. Sekarang saja kita bisa lihat yang menguasai tanah, yang menguasai media itu, yang menguasai ekonomi siapa? Nah, ini bisa jadi nanti orang-orang Islam itu terpinggirkan menjadi minoritas dan habis. Pak, itu lewatnya sistem mereka. Ya, ini jadi kita diingatkan benar oleh ayat ini. Ya, maka sekarang perangnya adalah perang pengaruh gitu. Nah, kalau Islam nggak bisa mempengaruhi, akhirnya nanti akan dipengaruhi. Waalaikumsalam ya. Maka Allah sudah mengingatkan jauh-jauh hari, jangan pilih pemimpin dari orang non-Islam, jelas itu. Ini kan sudah mau
pilihan, gitu, pemilu. Ya ini sudah mulai ramai. Ya, maka koridornya jelas. Ini kita bicara ke dalam, ya. Maka kita harus tekankan benar, ya, bahwa Allah mengingatkan jangan pernah menjadikan kepercayaan dari selain kalian. Artinya dari orang non-Islam. Kenapa? Nah ini, la ya'lunakum khabala. Tidak henti-hentinya mereka akan menimbulkan kepada kalian apa? Bahaya. Ya. Selalu begitu, membuat bahaya orang-orang yang beriman. Ya. Mereka akan buat aturan, ya, bagaimana agar orang Islam tidak sholat Jumat. Jadi jam kerjanya itu, ya, dibuat istirahatnya jam 1. Ya. Kalau istirahat jam 1 mau Jumatan jam berapa? Akhirnya selama dia kerja itu nggak bisa Jumatan. Dibuat aturan pakaiannya, gitu, tidak boleh pakai jilbab. Maka semua wanita yang kerja di situ dari kaum muslimah itu dia akan lepas karena dia bekerja di situ. Ya. Belum aturan sholat, wayai sholat, jadwalnya dibuat sedemikian rupa. Yang kelihatan sekali adalah televisi itu. Di saat-saat krusial sholat itu justru kasih tayangan yang bagus-bagus. Ya. Gitu. Sehingga orang lupa untuk mengerjakan sholat. Nah ini harus kita waspadai, Pak. Jangan merasa aman-aman aja. Sekarang masih aman. Belum tentu 10 tahun yang akan datang kita masih seperti ini. Bisa ngaji dengan leluasa. Ya. Masih bisa kumpul-kumpul begini untuk dakwah. Ya, nanti kalau sudah ada pembatasan-pembatasan, dakwah harus ada izin, harus diawasi. Ya, itu jangan salah nanti kalau kemudian kita merasakan berat sekali untuk bisa ngaji. Ya. Oke, kemudian apa yang mereka inginkan? Waddu ma'anittum. Mereka sangat ingin apa yang kalian itu menjadi sulit, menjadi susah. Ya. Jadi mereka sangat-sangat menginginkan kaum muslimin itu susah, tidak berdaya. Ya. Qad badatil baghdha'u min afwahihim. Sungguh telah tampak dari mulut-mulut mereka kebencian. Dari mulutnya saja sudah enggak suka dengan Islam. Wa ma tukhfi suduruhum akbar. Yang tersimpan dalam hati itu jauh lebih besar lagi kemurkaan, kebenciannya. Ya. Ini terbukti banyak di tempat-tempat yang dulu orang Islamnya banyak, kemudian setelah itu Islam menjadi minoritas, orang-orang Islam dihabisin, Pak. Rohingya itu coba seperti apa? Ya, itu bukan isapan jempol, itu bukan kabar hoak. Ya. Jadi orang-orang Islamnya nanti akan dihabisin kalau mereka sudah, ya, di atas angin, sudah punya kekuasaan, gitu. Ditambah lagi mereka jumlahnya banyak, ya. Kemudian mereka berkuasa. Nah ini. Jadi mereka sistematisnya begitu usahanya. Nah, kalau orang Islam enggak sadar juga akan ancaman itu, ya nanti kalau kemudian kita dihabisin seperti itu baru, kenapa enggak dari dulu ya? Ya, jangan nyesel gitu. Kalau kita mungkin enggak menangi ya, tapi anak kita, ya anak kita. Apakah kita ridho anak kita kemudian dipaksa kamu pilih Islam apa kafir? Dengan ancaman mati atau hidup. Kalau kamu pengen hidup, pilih murtad. Kalau kamu pengen mati, silakan pilih agamamu. Apakah anak kita kuat, ya, dengan cobaan itu nanti? Ya, kitanya sudah aman, alhamdulillah. Ya, mau disuap kasih uang, kita nggak akan berubah, yakin. Ya. Tapi anak kita, cucu kita, siapa yang bisa menjamin dia tetap istiqomah dengan imannya? Ya. Siapa yang bisa memastikan, gitu, dia enggak takut dengan ancaman mereka?
Itu posisinya hidup atau mati ya. Ya ini, jadi tantangan berikutnya itu berat untuk generasi kita, terutama anak dan cucu kita. Sekarang aja sudah tantangannya berat ya. Tantangan anak-anak kita itu kan berat sekali sekarang. Mendidik mereka untuk dekat dengan Allah dengan mengerjakan sholat komplit 5 waktu saja, itu berat kok. Yeah. Anak-anak yang usia SMP, SMA itu loh. Ini saya kesini itu kan baru pada pulang. Anak-anak SMA itu kan baru pada pulang. Jam 3:30 lebih ya. Itu baru keluar dari sekolahan. Pertanyaannya, mereka sudah sholat asar belum? Ini kan gitu. Tentunya belum, baru keluar sekolah. Ya. Kemudian rumahnya di mana? Naik angkot atau jalan itu, atau naik kendaraan. Kalau dia naik angkot, bisa rebutan kan? Bisa ngantri setengah jam. Ya, katakan jam 4. Belum kalau dia kemudian kongko-kongko dulu, ngobrol dulu gitu. Iya. Itu kemudian sampai rumah jam berapa? Jam 5. Jam 5, orang tuanya ingetin enggak, kamu sudah sholat belum? Jam 5 capek, istirahat. Nerak main dulu. Ya. Terus pertanyaannya, zuhurnya tadi sholat juga enggak? Sekolahan itu masjidnya itu tidak sebanyak muridnya kapasitasnya. Ya, yang negeri ya. Yang negeri kan bludak muridnya, tapi kadang fasilitas ibadah masih kurang gitu. Tidak sebanyak jumlah muridnya. Nah, kalau Jumat apa juga mereka mengadakan Jumatan. Kalau misalnya Nyon Sewu, kapasitas muridnya 1000. Ya. Kemudian muridnya 1000, kapasitas masjidnya cuma 200. Sekali Jumatan, ya, itu sudah full. Ya, maka harus ada gelombang 2, gelombang 3. Pertanyaannya ketika gelombang 1 Jumatan, gelombang 2 kemana? Itu gelombang 2-nya kemana? Ya. Itu udah keluar. Ketika sejadikan Jumatan yang gelombang 2, udah tinggal separuh. Ya. Ini Jumatan yang wajib. Nah, ini kan kalau kita enggak perhatikan sholat anak kita, enggak ditanya tadi sholat enggak, bablas. Nah, itu generasi. Nah, apalagi nanti kalau sudah menjadi minoritas, habis. Maka penanaman akidah pada anak kita itu nomor satu. Biar istiqomah dengan imannya. Jadi orang-orang ahli kitab tadi, ya, orang-orang non-Islam tadi, mereka ingin kalau kalian dalam posisi sulit, kenapa? Karena sungguh tampak kebencian dalam mulut-mulut mereka. Wa ma tukhfi suduruhum akbar. Yang tersembunyi dalam hatinya, gregetannya, dendamnya, itu lebih besar lagi. Titeni itu. Ini jangan dikira mereka baik sama kita, jangan dikira mereka itu terus tanpa misi. Itu terus mereka gerilya. Qad bayyana lakumul ayat. Sungguh kami telah menjelaskan ayat-ayat ini pada kalian. Biar apa? Hati-hati. Ya. Terhadap orang non-Islam, hati-hati. Mereka itu punya misi, jangan dianggap lugu. Kebaikannya jangan dianggap tulus. Ya. Nah, kita boleh Pak suudzon pada mereka? Boleh. Hati-hati kok. Ya. Untuk apa? Untuk melindungi orang-orang Islam. Ya. Coba kemudian kalau dia dipercaya menjadi pemimpin, kemudian merubah aturan, ya, yang kemudian menyulitkan orang Islam, siapa, ya, yang akan membela? Kan berat. Ini, jadi sekalian, Allah sudah qad bayyana lakumul ayat. Sungguh kami telah menjelaskan bagi kalian ayat-ayat ini.
Apa? In kuntum ta'qilun, agar kalian berakal, agar kalian berpikir. Ya. Nah, sekarang yang orang Islam saja saling pecah, tidak bisa bersatu. Ya, sesama orang Islam aja pecah, maka mudah sekali dihancurkan kalau sudah terjadi perpecahan. Hancurnya khilafah Turki Utsmani itu karena perpecahan. Bagaimana di antara ulama-ulama kemudian para raja-raja itu kemudian egois, mementingkan kepentingan sendiri-sendiri, akhirnya ini dilihat oleh orang Romawi, kemudian disusupi, kemudian mereka hancurkan. Kenapa? Karena nggak bisa bersatu. Bercerai pangkal runtuh, kan gitu. Bersatu kita teguh. Bercerai kita runtuh, kan gitu. Ini jadi teman-teman semuanya, ini kita prihatin, ini keprihatin. Ini Islam belum bersatu. Ini kalau seperti ini susah untuk menjadikan pemimpin dari orang Islam yang dikehendaki. Kemudian ayat berikutnya, ha antum ulai, hai kalian, mereka ini, tuhibbunahum, kalian itu mencintai mereka. Tapi ingat, wala yuhibbunakum, dan tidaklah mereka itu mencintai kalian. Wa tu'minuna bil kitabi kulli, dan kalian beriman dengan kitab semuanya. Wa idza laqukum, dan ketika mereka bertemu kalian, qalu amanna, kami beriman. Wa idza khalau, dan ketika mereka itu kembali kepada teman-teman mereka, adzu alaikumul anamila minal ghaid, mereka menggigit karena kalian ujung-ujung jari dari kemurkaan, kemarahan. Kul, katakanlah, mutu bi ghaizikum, matilah kalian dengan kemarahan kalian. Innallaha alimun, sesungguhnya Allah itu maha mengetahui dengan bidzatis sudur, dengan isi hati, zat yang ada di dalam dada. Ini penting nih ayat ini nih. Ya, sekalian, karena orang Islam itu kan baik. Dan orang baik itu mudah ditipu. Ya, orang yang sering ketipu itu kan orang baik gitu ya. Diajak ke sana, "Apa ayo?" Tekan gone malah ketipu. Baik tapi ora hati. Itu yang sering ketipu gitu. Nah, ini orang sing enggak baik kan wis pikirannya wis jelek dulu ya, sehingga ketika dia jauh ini mesti enggak benar nih kan gitu. Hati-hati. Ya. Nah, di sini orang Islam itu disampaikan oleh kalian itu tuhibbunahum. Allah tahu kalian mencintai mereka. Orang Islam ingin berusaha mencintai semua umat, semua golongan, semua agama. Ya. Tapi ingat, wala yuhibbunakum, mereka enggak bisa mencintai kalian. Ya. Orang-orang Islam itu kalau dengan orang Yahudi yo baik. Nabi kalau dengan orang Yahudi yo baik. Tapi orang Yahudi kepada Islam, ya na'udzubillah, mengganggu terus, ya, ngeriwui, menghalang-halangi. Qul ya ahlal kitabi, ya, lima tasudduna an sabilillahi man amana tabghunaha iwaja wa antum syuhada. Hai ahli kitab, Yahudi Nasrani, kenapa kalian menghalang-halangi orang yang sudah beriman? Orang-orang yang beriman kalian halang-halangi. Dan kalian menyaksikan bahwa yang benar itu Islam. Itu mereka usahanya sampai sedemikian rupa gitu. Kalau enggak percaya nanti coba buktikan saja. Ketika orang-orang non-Islam, ahli kitab itu mulai berkuasa, mulai membuat jaringan, maka yang habis pertama kali Islam. Itu yang target utama. Suka atau tidak suka, targetnya adalah orang
Islam. Ayatnya sudah jelas, walan tardha ankal yahud walan nasara. Tidak akan pernah ridho yang namanya orang Yahudi dan orang Nasrani. Walan tardha ankal yahud walan hatta tattabi'a millatahum, sampai kamu mengikuti agama mereka. Ya. Jadi teman-teman semuanya, ya, ini fenomena yang mungkin kita secara hari ini belum menyaksikan. Ya, tapi di belahan dunia lain sana itu sudah merasakan bagaimana Islam ditindas, bagaimana orang-orang Islam dihabisi, ya. Terus sampai ngomong tentang Islam saja nggak berani. Ya, untuk menunjukkan aku orang Islam itu takut mereka. Ya, maka ada waktunya nanti, ya, mungkin kalau kita nggak merawat ukhuwah, kita nggak merawat dakwah, ya, umat-umat Islam nanti bisa dihabisin oleh orang-orang non-Islam. Nah, maka ya, Allah mengingatkan, ya, kalian mencintai mereka, tapi mereka tidak mencintai kalian. Wa tu'minuna bil kitabi kulli, kalian mau beriman dengan kitab semuanya. Ya, memang di dalam Quran disebutkan, ya, yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Ya, kami beriman dengan apa yang diturunkan kepadamu wahai Nabi Muhammad, yaitu Al-Quran, dan kami juga beriman dengan kitab-kitab sebelum Al-Quran, diimani oleh Allah, diimani oleh Nabi dan juga oleh orang-orang yang beriman. Ya. Tapi mereka nggak mau mengakui Al-Quran. Ya, mereka nggak mau menerima, ya, petunjuk-petunjuk yang ada di dalam Al-Quran. Mereka malah meletakkan Quran itu di belakangnya, ya, seolah-olah mereka tidak tahu di mana Qurannya. Nih, jadi sekalian, ya, itu perangai mereka, ya, terhadap orang, sifatnya seperti apa, ini kita harus tahu. Ya. Kemudian wa idza laqukum, ketika mereka ketemu dengan kalian, qalu amanna, mereka akan mengatakan apa? Kami beriman. Ya, jadi kalau ketemu itu mereka baik sekali. Ya, mereka akan mengatakan aku bolomu, aku beriman loh kepada Allah. Ya. Ini yang harus kita waspadai. Jadi ketemu dengan mereka baik sekali mereka. Ya. Memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan kita. Ketika ketemu dengan mereka, mereka mengatakan apa? Amanna, kami beriman, wis ta padha. Ya. Tapi wa idza khalau, ketika mereka kembali, ya, kepada teman-temannya, mereka sudah tidak lagi bersama kalian, apa yang mereka lakukan coba? Adzu alaikumul anamilah. Mereka menggigit jari-jari mereka karena benci, marah, dendam dengan kalian. Minal waidhi, dari kemarahan. Jadi misalnya orang udah pergi terus dia gigit jarinya, ih, nanti awas kamu, geget gitu, Pak. Itu orang kafir itu Allah tampilkan hatinya di sini mereka itu. Ya. Jadi jangan anggap bahwa mereka baik kok. Ya, kemudian terus kita percayakan, ya, prinsip-prinsip yang ada pada kita kemudian dipercayakan sama mereka. Ya, itu kita, meskipun tidak semua, ya, tidak semua ahli kitab seperti itu, tapi kita harus tetap waspada. Ya, ini bukan berarti kemudian kita enggak menerima mereka. Ya, kita menerima profesional. Tapi sekali lagi jangan kasih posisi yang mereka itu bisa, ya, bermanuver kemudian, ya, menyerang kita, ya, kemudian mempengaruhi kita. Ya, lalu bagaimana? Ya sudah, biasa aja. Ya, sesuai dengan profesionalisme, ya, sesuai dengan
muamalah adami, ya. Secara muamalah nggak masalah, tetapi kalau udah berhubungan dengan agama pasti akan berbeda. Jadi ini yang kita khawatirkan ya teman-teman semuanya, ya, karena jumlah muslimin di Indonesia sekarang ini sudah mulai turun. Jumlah muslimnya, persentasenya itu sudah mulai turun. Sementara di belahan dunia sana justru orang Islamnya semakin naik. Nah, ini jadi berbanding paradok ya, berbanding terbalik. Ya, maka kita yang harus waspada. Usaha-usaha mereka itu luar biasa, Pak. Ya, ini jangan diabaikan gitu. Kemudian ya, mereka dendamnya itu ya minal ghaid, karena kemarahan itu. Kemudian kul, katakanlah wahai Nabi kepada ahli kitab itu apa? Mutu bi ghaizikum. Matilah kalian dengan kemarahan kalian itu, ya. Mutu bi ghaizikum. Matilah dengan kemurkaan kalian. Jadi mereka itu benci, jengkel, marah sama orang-orang Islam. Maka Allah sekalian kutuk mereka, silakan mati kalian dengan kemarahan itu. Sekalian, kenapa kok marah bisa bikin orang mati? Ya, karena orang marah itu dia akan emosinya naik, ya kan? Maka sudah nggak ada lagi kehati-hatian, nggak lagi difikirkan logika yang benar, yang lurus, sehingga orang yang marah itu cenderung membabi buta. Kalau dia nyupir, ya, maka rawan kecelakaan. Ya, kalau dia berada dengan orang banyak, marah, maka rawan kemudian dia membuat kerusakan juga, kemudian dikeroyok habis itu. Ya, jadi secara psikologi orang marah pun itu kalau berkelanjutan, orang yang sering marah-marah itu, ya pasti efeknya nanti pada kesehatan. Ya, efeknya pada kesehatan. Kalau kita melihat tayangan yang Ustadz Danu itu ya, itu setiap kali ada penyakit yang dikonsulkan kepadanya, jawabannya hanya satu, ya, apa? Jangan marah. Karena marah itu menjadi sumber penyakit. Ya, marah itu kan tekanannya naik darahnya itu. Ya, kemudian apa? Capek. Ya, setelah itu capek. Dan simpul-simpul otak itu akan mati. Kenapa? Marah. Maka Rasulullah berpesan sekali, la takdzab. Ya, ketika ada orang bertanya, ausini ya Rasul, tolong berikan aku wasiat wahai Rasul, beri aku nasihat wahai Rasul. Jawabannya, la takdzab. Jangan marah. Apalagi ya Rasul, la takdzab. Jangan marah. Apalagi ya Rasul, la takdzab. Jangan. 3 kali Rasul sebutkan jangan marah, jangan marah, jangan marah. Di hadis yang lain Rasulullah menyampaikan la takdzab walakal jannah. Ya, jangan marah maka bagimu mendapatkan surga. Ya, orang yang marah itu berarti tempatnya di mana? Neraka kan, gitu kebalikannya. Ya, Rasulullah sama Abu Bakar dalam satu dialog begitu, ya, lagi asik-asik bercengkerama, datang orang Arab Badui. Nah, Arab Badui itu mengejek, menghina Abu Bakar, ya, ngata-ngatain Abu Bakar gitu. Ya, awal-awal Abu Bakar nggak terpancing emosinya, dia masih asik dengan Nabi, hanya lihat saja pada orang itu, orang kok ngomong kayak gitu, nggak ditanggapi sama Abu Bakar. Rasul melihat Abu Bakar dihina, diejek, Abu Bakar nggak marah, Nabi tersenyum gitu. Ya, tersenyum karena Abu Bakar bisa sabar. Kemudian orang Yahudi itu nambah nemen ngejeknya itu, melihat Abu Bakar enggak bergeming, tetap sabar, yang ngejek tambah dadi. Ya, ditambahi lagi ngejeknya tambah keras. Abu Bakar sudah mulai akan terpancing nih. Ya. Tetapi tetap masih bisa menahan diri. Rasulullah tersenyum lagi. Ya. Kemudian yang orang Arab Baduinya marah lagi, lebih menghina lagi kepada Abu Bakar dengan
hinaan yang lebih keras lagi. Ya, maka yang ketiga inilah Abu Bakar sudah enggak bisa lagi ngempet emosinya. Maka dimarahilah orang Arab Badui itu oleh Abu Bakar. Ketika Abu Bakar marah itu, Rasul langsung pergi. Ya, Abu Bakar tahu Rasul pergi, langsung berhenti marahi orang Arab Baduinya, ngejar Rasul. Ya, ketemu sama Rasul, ditanya Rasul, kenapa engkau pergi dariku tanpa beritahu, tanpa bilang, langsung pergi, kenapa? Rasul menyampaikan, hai Abu Bakar, ketahuilah, ketika kamu sabar dari ejekan orang itu, kamu itu sudah dikelilingi oleh malaikat, membantumu, mendoakanmu. Ya. Dan saya tahu itu, maka saya tersenyum. Yang kedua, kamu dihina juga enggak terpengaruh, itu malaikat masih bersama kamu. Tapi ketika kamu sudah mulai emosi, sudah mulai marah, maka malaikat itu pergi, ganti yang datang setan. Ya, yang datang setan mengerubungi Abu Bakar. Maka Rasul kemudian pergi, saya enggak mau sama setan. Ya, jadi orang marah itu sedang bersama setan, jauhi. Ya. Karena marah itu menular, ya. Marah itu kan menular. Ya, yang satu marah maka menimbulkan yang lain menjadi marah. Ya. Ya, yang marah satu orang, tapi akhirnya yang lain jadi ikut marah-marah semua. Kok jadi marah semua? Ya. Ini. Maka kalau ada kerumunan orang banyak bikin emosi satu orang saja, nah nanti terjadi huru-hara itu. Itu paling gampang mancing, itu huru-hara menjadi bentrok itu. Ya, ketika ramai orang demo begitu, paling gampang bikin satu orang emosi. Gitu. Nanti kalau dia sudah emosi, wah, ini nanggapi, habis semua. Akhirnya bentrok terjadi, wah, berhasil. Ya. Itu secara setan itu begitu, memancing orang untuk emosi. Maka kalau mutu bi ghaidzikum, matilah kamu dengan kemarahan kalian. Ya, bahaya ternyata sifat marah itu. Ya, maka jangan ya emosinan, ya. Sabar. Ya, sabar. Nah, emosinan itu mesti paling ora darah tinggi gitu. Ya. Itu darah tinggi. Lo metenteng terus. Ya. Ini Pak ngamuk terus begitu kan. Slow saja, santai. Apa yang membuat kita marah sih gitu. Masa hal-hal kecil kok kita marah. Ya. Hal-hal yang enggak prinsip kok kita marah. Ya. Kan marah itu capek, yang dimarahi juga tidak suka. Nih. Jadi orang-orang Yahudi ahli kitab itu tetap oleh Allah diingatkan mutu bi ghaidz, matilah kamu sekalian dengan kemarahan kalian itu. Habis kalian dengan marahmu sendiri. Ya, jadi senjata makan tuan itu. Maka innallaha alimun bidzatis sudur. Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui dengan isi hati. Zat yang ada di dalam dada itu artinya adalah isi hati. Jadi Allah tahu persis seluruh hati kita. Abang, hijau, kuning, hati kita itu diketahui semua oleh Allah. Ya. Jadi percuma kita itu menyembunyikan ya apa yang ada di dalam hati. Percuma kita pencitraan di hadapan manusia. Ya, maka disebutkan orang yang paling mubadzir hidupnya, ya, orang yang paling mubadzir hidupnya adalah orang yang setiap mengerjakan sesuatu minta untuk dipuji. Setiap mengerjakan sesuatu agar diketahui oleh orang sebagai pencitraan kalau dia baik. Itu hidupnya sia-sia itu. Loh kok sia-sia? Iya, karena dia tidak ikhlas karena Allah. Tidak diniatkan karena Allah, tapi karena manusia. Maka enggak ditulis oleh Allah sebagai amal soleh, enggak dicatat oleh malaikat sebagai ya pahala. Kenapa? Karena niatnya bukan untuk Allah. Ya, jadi
Innallaha alimun. Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui dengan zat yang ada di dalam dada. Baik teman-teman semuanya, sampai ayat 119 dulu ya. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan, ya kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya pada Ustadz Ihsan. Menarik temanya memang tentang ayat berapa itu Ustadz? 118 ya, tentang larangan bagi kita kaum muslimin untuk tidak mempercayakan urusan kita kepada orang yang non muslim, begitu ya Ustadz. Yang ingin saya tanyakan begini Ustadz, kita tahu bahwa zaman akhir ini kan sudah disabda Nabi bahwa suatu saat nanti umat Islam pun akan terpecah, Nasrani pun akan terpecah, Yahudi pun akan terpecah, bahkan sampai puluhan golongan begitu. Nah, sikap kita itu kemudian dengan adanya perpecahan semacam itu kan berarti sunatullah Ustadz, bahwa oh berarti akhir zaman memang nggak bisa disatukan, entah itu Muslim sendiri, entah itu Nasrani, entah itu Yahudi lah. Sikap kita itu apakah tetap bertahan berjuang, ya pokoknya kita harus berupaya umat Islam harus bersatu padu, atau ya sudah karena ini sunatullah yang penting saling mengalir, mungkin kita sama-sama Muslim tapi tujuan visi misinya berbeda, atau bagaimana begitu Ustadz. Kemudian yang kedua tentang Quran Al-Hujurat surat 13 itu Ustadz, yang ya ayyuhalladzina amanu inna khalaqakum min dzakari aw unsa wa ja'alnakum syu'baniku, bahwa manusia diciptakan untuk saling mengenal. Tapi di Quran surat Ali Imran ini kita dilarang untuk berkongsi begitu. Nah, batasannya apa saja ketika kita bergaul dengan non muslim itu agar tidak terjerumus pada ayat Ali Imran ayat 118 ini Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang pertama kaitannya tentang perpecahan umat ya. Memang orang Yahudi itu pecah menjadi 70 golongan. Ya, 71 golongan. Orang Nasrani pecah menjadi 72 golongan. Orang Islam pecah menjadi 73 golongan. Tetapi di antara pecahan golongan itu yang selamat satu. Siapa itu? Yang mengikuti sunnahnya Nabi Muhammad. Ya. Di sini kita disodorkan dengan banyak firqah-firqah, banyak golongan-golongan, ya, ormas-ormas. Mana yang harus kita ikuti? Yang ngikuti sunnah Nabi, kan begitu. Ya, yang mengikuti perintah Nabi, ya, dan menjauhi larangan Nabi. Dan screeningnya itu sudah jelas ada di dalam Al-Quran, ada di dalam hadis. Maka koridornya itu jelas. Ini loh yang harus kita ikuti itu ini. Ya. Contoh misalnya ada namanya golongan Murji'ah, kaum Murji'ah. Gitu. Murji'ah itu punya satu pemikiran yang sesat. Salah satu pemikirannya apa? Mereka mengatakan bahwa al-iman, ya, itu iman tidak terpengaruh oleh dosa. Ya, jadi dia tetap dikatakan iman itu sempurna walaupun dia berbuat dosa. Itu Murji'ah. Ya. Sehingga orang yang beriman mau berbuat dosa, mau berbuat zina, mau korupsi, mencuri, itu enggak akan mempengaruhi imannya. Sedangkan ahli sunnah wal jamaah berpendapat bahwa iman itu yazdadu wa yanqus. Iman itu kadang naik, kadang turun.
Kalau lagi banyak amalnya berarti imannya naik. Kalau banyak maksiatnya berarti iman sedang turun, kan begitu. Nah ini yang harus kita waspadai. Termasuk tentang af'alul ibad, perbuatan hamba. Jabariyah mengatakan ya, bahwa kita itu wayang, tergantung dalang, kan gitu. Kita itu adalah manusia yang nggak bisa berbuat apa-apa. Kalau Allah menghendaki kita mencuri, ya kita mencuri itu karena kehendak Allah. Kita sholat itu kehendak Allah. Jadi seolah-olah dia berbuat dosa pun juga kehendak Allah, kan begitu. Padahal dalam pandangan Ahlussunnah wal Jamaah tidak begitu. Ya, kita punya kebebasan memilih mau jadi orang Islam atau mau jadi orang kafir. Ya, kita punya keleluasan untuk memilih. Beda dengan Jabariyah. Nah, ini ya. Jadi memang perpecahan itu ada, nyata. Ya, dan bisa kita rasakan betul gitu. Nah, mana yang harus kita ikuti? Yang tadi, yang selamat, yang mengikuti sunnahnya Nabi Muhammad. Nah, ini tugas kita adalah mencari kebenaran itu. Insya Allah sudah jelas koridornya, sudah jelas screeningnya, ya, yaitu dari Al-Quran dan hadis. Ya, itu yang pertama ya. Jadi kita nggak boleh mengalir begitu saja. Tetap harus berjuang memilih yang terbaik, gitu. Karena kita nggak mau bertaruh, ya. Kemudian nanti di akhirat nyesel, wah aku jebule melu dhek keliru, salah. Ya. Itu jadi ada aliran Syiah misalnya. Ya, kita ikuti saja dia. Ya, padahal di sana banyak ajaran-ajaran yang sesat. Ya, maka ya, nanti tetap apa ditanya, kita sudah jelas ada koridornya, ada kitabnya yang nggak mungkin berubah, yaitu Al-Quran. Ya, panduannya Quran aja ikuti. Apa kata Quran? Insya Allah selamat. Oke. Yang kedua, ya kaitannya tentang kepercayaan ya terhadap orang non Islam, hubungannya dengan surat Al-Hujurat ayat 13. Ya. Meskipun disebutkan itu ya, di sana tidaklah kami menciptakan manusia itu kecuali berbangsa-bangsa, itu kan, saling mengenal. Tapi ingat di ayat selanjutnya, di ayat itu ya selanjutnya adalah inna akramakum indallahi atqakum. Ya, kita boleh bergaul dengan siapapun itu, untuk mencari ilmu dengan orang non Islam pun boleh, untuk berbisnis dengan mereka pun boleh. Ya, tetapi menaruh kepercayaan dalam masalah agama, dalam kekuasaan yang nanti menentukan kebijakan, itu diingatkan di dalam Al-Quran tadi. Ya, meskipun tidak semua mereka seperti itu, tapi harus diwaspadai. Dan gitu. Nah, kalau mau aman, maka cari teman-teman yang mutakin tadi, yang atqo ya, yang baik, maka pasti hasilnya akan baik. Maka disebutkan orang itu dilihat dari siapa yang ada di sekitarnya. Ya. Jadi orang itu ya akan sesuai dengan siapa teman-temannya. Ya, kalau teman-temannya itu orang-orang yang baik, ahli sholat, ahli sedekah, ahli Quran, gitu, maka ini berarti orangnya sama dengan temannya, kurang lebih begitu. Ya. Jadi seseorang itu dilihat dari siapa yang di sekitarnya. Jadi kalau ingin tahu siapa dia, gitu, maka cari Facebooknya siapa teman-temannya, gitu, siapa di IG-nya, gitu, yang sering ketemu sama dia siapa. Nanti kita akan ternyata dia seperti itu. Ketahuan akhirnya. Ya, orang nggak jauh dari apa yang di sekitarnya itu. Ya, jadi ayat itu enggak bertentangan ya dengan ayat ini, bahwa tidak boleh mengambil kepercayaan, tapi untuk bergaul
itu enggak dibatasi hanya dengan orang Islam. Silahkan bergaul seluas-luasnya. Lita'arofu, itu saling mengenal, saling mencari manfaat begitu. Tapi ketika sudah berurusan dengan kebijakan, kekuasaan, kepemimpinan, teman dekat, itu jangan diambilkan dari orang-orang yang non-Islam. Jadi ada batasannya yang kita kawal, jangan sampai terpengaruh oleh mereka. Ya, gitu ya. Jadi orang non-Islam itu kalau mereka sakit atau mereka dapat musibah, itu kita wajib menolong sesama manusia. Jangan dikatakan, oh kamu orang non-Islam kok kami nggak mau nolong kamu. Nggak boleh. Ya. Itu harus profesional gitu ya. Tapi kalau sudah ada jabatan, kemudian teman yang mengetahui rahasia kita, jangan berikan kepada orang yang non-Islam. Kira-kira begitu batasannya ya. Ya. Itu, monggo kalau ada yang lain. Halo. Silakan, ada yang bertanya lagi? Ada pertanyaan lagi atau tidak? Kalau tidak, mungkin kita cukupkan saja. Ya, baik, teman-teman semuanya yang kami cintai karena Allah, alhamdulillah sampai ayat yang ke-119 ya. Nanti kita coba buatkan ringkasannya ya seperti kemarin ya. Bahwa intinya Allah memberikan peringatan tentang siapa orang non-Islam itu, apa keinginannya, apa misinya. Ya. Kita harus waspada dan hati-hati, jangan sampai kecolongan, gitu. Kita jadikan dia orang kepercayaan, tekan goni mentung dari belakang. Nah, itu yang bahaya. Akhirnya terus kita nggak bisa apa-apa. Itu yang kita khawatirkan, karena mereka punya misi. Ya. Awalnya baik gitu, tapi tekan goni nyokot. Nah, ini yang harus kita waspadai. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu diberikan keistiqomahan ya dalam Islam, dalam iman, dan bisa beramal lebih banyak lagi. Ibtigha'an limardhatillahi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'mahu yukafi mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultani. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana sahhil umurana wa umura waliwalidayna wa umur jami'il muslimin ma damatis samawati wal ard. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.